Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia. Anak-anak, Pak Kris tadi menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 257 ayat 1 sampai dengan yang ketiga dengan judul Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Dari lagu tadi, menurut kalian apa yang bisa kalian ambil dari lagu yang sudah Pak Kris nyanyikan? Bukan masalah suaranya atau gimana. Lihat dari teksnya. Menurut kalian apa yang dapat kita ambil manfaat dari lagu ini? Ya, silahkan nanti kalian berpikir dan nanti akan bisa menjadi tugas kita pada minggu ini, pada pelajaran ini. Nah, yang dikasihi Tuhan, ada suatu pertanyaan yang penting. Gereja itu apakah gedung atau orangnya? Gereja itu apakah orangnya atau gedungnya? Yang benar yang mana? Ya. Untuk bisa mengetahui ini, mari kita akan belajar tentang gereja secara dari sejarahnya. Ya, bagaimana gereja awal mula terbentuk? Bagaimana orang bisa mengatakan dirinya adalah gereja? Ya. Nah, apa itu gereja? Definisinya itu apa? Kita akan belajar hal itu. Untuk bisa belajar hal itu, kita akan belajar dulu tentang bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus, ketika suatu saat ada di dalam suatu tempat, kemudian Roh Kudus turun di situ. Apa nama peristiwa itu, anak-anak? Ya, benar. Namanya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ya. Karena pada masa Perjanjian Baru, pada masa sekarang ini kita mengenal sebagai Pentakosta, sebagai hari turunnya Roh Kudus. Tetapi pada masa itu, umat Tuhan, orang-orang Israel merayakan Pentakosta sebagai rangkaian pada masa Paskah juga. Ya. Nah, anak-anak pada saat itu mereka menanti-nantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Mereka ada di dalam sebuah tempat di lantai atas dan mereka menantikan Roh Kudus. Karena ketika Yesus naik surga, Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan turun kepada mereka dan mereka menantikannya. Ya, setelah 10 hari mereka menantikan, akhirnya Roh Kudus turun ke atas mereka seperti api yang menyala di atas kepalanya. Dan apa api pada itu? Mereka semuanya bisa berbicara dalam bahasa yang lain. Waktu itu hari Pentakosta Perjanjian Lama. Banyak orang dari mana-mana berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta sebagai rangkaian dari Paskah. Dan ketika mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus yang ternyata ketika mereka ada Roh Kudus di dalam diri mereka, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain.
Orang-orang kebingungan, ada apa ini? Kok mereka bisa buat-buat seperti itu? Ada apa ini? Kok mereka bisa ngomong dengan bahasaku? Aku orang Persia, kok mereka bisa ngomong dengan bahasa Persia? Aku ini orang Mesopotamia, kok mereka bisa ngomong dengan bahasa Mesopotamia? Nah, ini kok bisa seperti ini? Ada juga mereka yang bilang, ini paling mereka mabuk itu. Mereka mabuk karena mereka minum anggur atau minum kebanyakan. Karena sedang berpesta. Saudara-saudara yang Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan, ternyata kemudian Petrus menjelaskan kepada mereka. Petrus kemudian berkhotbah kepada banyak orang waktu itu di situ. Dan melalui khotbahnya Petrus menjelaskan bahwa mereka ini tidak mabuk. Mereka ini menerima kuasa daripada Roh Kudus. Roh Kudus turun pada mereka. Dan mereka bisa seperti itu karena mereka percaya akan kuasa daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Dan Roh Kudus itu memberkati mereka luar biasa, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang seperti itu. Luar biasa ketika Petrus menjelaskan dengan luar biasa di dalam khotbahnya itu. Dan ketika di akhir khotbah itu, apa yang terjadi? 3.000 orang percaya. Dan mereka menyerahkan hidupnya untuk dibaptiskan menjadi orang-orang yang percaya. Anak-anak sekalian, itulah kumpulan dari umat Tuhan yang pertama. Bukan gedungnya, tetapi orangnya. Gereja dibentuk dari manusia. Dari manusia yang berkumpul bersama-sama. Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kata gereja dalam bahasa Indonesia ini berasal dari sebuah kata Portugis. Tulisannya igreja, tetapi dibaca igreja. Igreja. Ya. Kata gereja diambil dari bahasa Portugis igreja. Ya. Bahasa Portugis ini dekat sekali dengan bahasa Spanyol. Bahasa Spanyolnya adalah iglesia. Ya. Artinya apa? Artinya sama dengan gereja. Nah, kata iglesia dalam bahasa Spanyol ini diambil dari bahasa Yunani, eklesia. Nah, ini ternyata dari awalnya dari bahasa Yunani. Ya. Kata eklesia ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama ek, yang kedua adalah klesia. Kata eks berarti keluar. Sementara kata klesia berasal dari kata kerja kalen yang berarti memanggil. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya. Dari sana saudaranya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Orang-orang itu termasuk kita semua dipanggil keluar untuk menjalankan tugas untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit untuk kita. Yesus sudah menebus dosa, menebus kita dari dosa. Dan kita memperoleh hidup yang kekal karena kita percaya kepada Dia. Anak-anak, bagaimana hubungan gereja dengan umat Israel? Apakah keduanya berbeda ataukah sama? Ya. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian itu sudah tidak dibuat lagi di dalam loh batu, melainkan tertulis di dalam hati mereka. Artinya perjanjian Allah yang lama akan diperbarui dengan sebuah perjanjian yang baru. Mengapa hal itu terjadi?
Hal ini terjadi karena umat Israel di dalam perjanjian lama selalu menyeleweng daripada apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak bisa berjalan selalu dengan apa yang Tuhan berikan atau perintahkan. Mereka selalu ingin menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Padahal Tuhan selalu mengingatkan, janganlah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi umat Israel selalu menduakan Tuhan. Mereka dipilih Tuhan, tetapi mereka tidak bisa menanggapi pilihan itu dengan kasihnya mereka kepada Tuhan. Mereka seringkali mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin membuat sebuah perjanjian baru, sebuah umat yang baru, ya, bahwa mereka akan menjadi umat Tuhan yang dikasihi Tuhan luar biasa. Bukan Tuhan merubah kasihnya kepada umatnya, tidak. Tetapi Tuhan ini menegaskan kembali, kamu harus menjadi ciptaan yang baru, kamu harus menjadi umat yang baru untuk bisa menjadi umatku, untuk bisa tetap bersama-sama dengan aku. Begitulah kata Tuhan. Itulah sebabnya gereja dibentuk Allah sebagai umat Allah yang baru. Inilah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum yang kasih. Karena itu pula gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai yang 10 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Gereja perdana yang dibentuk oleh Tuhan terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel yang menjadikan Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Tuhan memberikan Taurat supaya mereka taat. Tuhan memberikan Taurat supaya mereka bisa hidup dengan sesama. Tuhan memberikan Taurat ketika mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bukan berarti mereka harus membalas dengan kejam yang sama. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan supaya mereka tidak melakukan kejahatan. Karena hal itu akan sangat menyakitkan. Bayangkan kalau kamu dipukul dan gigimu putus, itu akan sangat menyakitkan. Oleh sebab itu jangan memukul. Bukan berarti malah ayo balaslah orang yang memukul kamu. Inilah suatu perbedaan yang terjadi. Umat Allah, orang-orang Israel pada waktu itu mempergunakan Taurat untuk menghakimi. Dan itu membelenggu kehidupannya. Ketika hukum Tuhan dipakai untuk menghakimi orang lain. Oleh sebab itu, perjanjian yang baru ini didasarkan atas kasih. Didasarkan atas kasih Tuhan. Bagaimana kita harus bisa mengasihi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi kita. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Bahkan Tuhan perintahkan. Bukan hanya kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi kita harus bisa mengasihi orang yang membenci kita. Luar biasa. Perjanjian yang baru dengan semangat yang baru. Itulah gereja perjanjian baru yang diinisiatif oleh Tuhan pada saat itu dan sedang kita rasakan sampai saat ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tahu gereja yang seperti itu, sampai saat ini masih ada banyak pergumulan di dalam gereja. Ada beberapa pergumulan dan kita akan memperbincangkannya pada saat ini. Yang pertama adalah, sebetulnya kita menjadi gereja ini adalah gereja yang terbuka. Jadi pertama Tuhan membentuk gereja adalah gereja yang terbuka. Gereja yang menerima siapa saja untuk menjadi anggotanya. Gereja di mana ada orang yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang tinggi, ada yang pendek. Semuanya bisa masuk di dalam gereja. Karena gereja tidak membeda-bedakan orang. Baik yang normal, yang cacat, atau apapun itu. Karena Tuhan mengasihi semuanya. Ya, tetapi pada kenyataannya,
Kadang-kadang gereja terbentuk dengan merek lain-lain. Merek kesukuan, merek komunitas, itu bisa terjadi. Anak-anakku sekalian, mungkin hal itu ada baiknya. Tetapi kita harus ingat, Tuhan tidak membeda-bedakan semuanya. Entah itu hitam atau putih, Tuhan tidak membeda-bedakan. Haruslah gereja tetap menjadi gereja yang terbuka, bisa menerima siapa saja untuk masuk di dalam gereja. Tuhan tidak membeda-bedakan umatnya ketika pada saat Pentakosta, siapapun yang ada di situ, entah dari manapun, semuanya bisa percaya, semuanya bisa menerima Yesus Kristus, tidak memandang sukunya, tidak memandang asal mereka dari mana. Itulah sifat yang pertama, dan ini menjadi pergumulan bagi kita. Apakah gereja tetap? Pergumulan yang kedua adalah pemahaman tentang ajaran yang benar. Banyak orang-orang di dalam gereja membuat doktrin bahwa mereka itu paling benar. Ya, ada eksklusivisme di dalam gereja. Ada eksklusivisme kesukuan mungkin di dalam sebuah gereja. Ya, ada beberapa orang yang merasa mereka lebih rohani daripada saudaranya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ini adalah pemahaman yang salah. Sebagai umat daripada umat yang dipilih Tuhan, semuanya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, kita ada tetap di dalam ajaran yang benar selama kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa memandang apakah kita ini bisa melakukan mukjizat atau tidak. Karena setiap mukjizat itu dilakukan karena Allah berkenan, bukan karena orang itu. Kalau orang itu dipakai Tuhan, itu karena orang itu mendapat berkat atau karunia yang seperti itu. Tetapi mukjizatnya dari Tuhan, bukan berasal dari utang itu. Anak-anak, jangan menjadikan gereja sebagai gereja yang eksklusif, ya, merasa paling benar, ya, merasa memiliki ajaran yang paling benar, dan itu akan menjadikan kita umat Tuhan yang terpecah-pecah. Itu menjadi pergumulan kita. Pergumulan yang ketiga adalah gereja yang gagal menjadi teladan. Ada suatu cerita di mana tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi sangat tidak suka orang Kristen. Ya, suatu saat sebetulnya Mahatma Gandhi adalah orang yang suka belajar Alkitab. Ya, dia suka membaca Alkitab. Oleh sebab itu sebetulnya dia ingin masuk ke dalam gereja. Saudara-saudara, anak-anak sekalian, waktu itu India dijajah oleh Inggris. Ya, nah, ini orang India kulitnya hitam mau masuk gereja, dia tidak diperbolehkan masuk dalam gereja. Kemudian dalam hatinya dia berpikir, mengapa orang Kristen seperti itu? Ajarannya tidak seperti itu. Mengapa orang Kristen berbuat seperti itu? Ya. Kemudian dia mengatakan seperti ini, I like your Christ, I do not like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Artinya apa? Aku suka akan Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Apa yang terjadi menjadi pergumulan kita? Gereja gagal menjadi teladan. Gereja gagal melaksanakan misinya, mengasihi orang lain. Gagal menjadi teladan ketika tidak bisa mengasihi dan akhirnya menjawab orang lain kecewa. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Bagaimana kita bisa mengatakan aku mengasihi siapapun kalau kita tidak bisa membuktikan kasih itu di dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak bisa membuktikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan Tuhan bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita harus melakukannya. Ya. Ketika orang Kristen tidak bisa berbuat dengan baik, tidak bisa mengasihi, maka hidup kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita akan gagal menjadi teladan di dalam kehidupan kekristenan kita. Gereja akan gagal menjadi teladan. Itulah pergumulan kita. Pergumulan yang keempatnya didasarkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45.
Saya bacakan untuk kalian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jemaat awal tidak menganggap milik mereka hanya untuk mereka sendiri. Mereka saling membagikan apa yang mereka miliki, sehingga tidak ada sedikit pun orang yang berkekurangan. Cara hidup ini sungguh menarik, dan ini menarik banyak orang, sehingga mereka saling menguatkan, saling memperlengkapi, bahkan saling mencukupkan. Nah, masalahnya apakah ini tetap terjadi pada saat ini? Ketika hedonisme ada, yang penting aku senang, yang lain urusan yang lain. Ya, ketika materialisme melanda dunia, yang penting aku kaya, orang lain miskin, itu masalahnya karena mereka nggak mau berusaha. Bahkan terkadang orang percaya ada yang bilang, oh ini miskin karena mereka tidak mempunyai iman. Kok seperti itu? Apa Tuhan Yesus dulu punya supermarket? Apa Tuhan Yesus dulu punya minimarket atau mall yang besar, sehingga orang yang kaya bisa berkata kepada orang yang tidak kaya, kamu kurang beriman? Apakah kita bisa menghakimi seperti itu? Hati-hati saudara-saudara. Ya. Masalahnya adalah ketika kita menjadi kaya, sebetulnya di dalam kekayaan kita, Tuhan berikan tanggung jawab kita supaya kita bisa berbagi dengan yang lain. Ada harta milik sesamamu manusia yang dititipkan kepada kamu untuk kamu berbagi. Bukan hanya kita berbuat bakti kepada Allah, tetapi kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Ya. Ketika Tuhan Yesus memperlihatkan seorang janda miskin yang memberikan dengan sepenuh hatinya uang 2 peser kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan apa? Memberikan komentar. Dia memberikan lebih banyak daripada orang-orang kaya ini. Karena dia memberikan seluruh hartanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadilah orang yang bisa berbagi. Seorang janda miskin bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Saatnya kita orang yang mampu bisa berbagi dengan orang yang lain. Karena ternyata orang yang lain, ternyata yang miskin itu memberikan berkat kepada Tuhan atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Orang yang punya, yang memberikan berkat kepada dia juga akan menerima berkatnya. Luar biasa. Kita harus bisa menjadi berkat. Orang Kristen harus menjadi berkat supaya apa? Kita bisa diberkati. Diberkati untuk memberkati. Hiduplah dengan saling berbagi dengan sesama. Ini adalah cara hidup yang unik, cara hidup Kristen. Luar biasa kalau kita bisa melakukannya. Dan tidak menjadi pergumulan kita kalau kita bersama-sama bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Anak-anakku sekalian, ada suatu pepatah Inggris yang mengatakan, live simply, so others can simply live. Artinya apa? Hiduplah sederhana, agar orang lain dapat sekedar hidup. Ya. Jadi walaupun seumpama kita ini diberkati oleh Tuhan luar biasa, kita memiliki harta yang banyak, tetaplah membumi, hiduplah sederhana. Jangan menghabiskan harta kita atau memamerkan harta kita supaya orang lain iri, supaya orang lain kagum. Tetapi tetap hiduplah dengan bijaksana, hidup tetap sederhana. Supaya apa? Supaya orang lain yang memandang kita bisa tetap bersyukur bahwa mereka juga ternyata bisa hidup seperti kita. Karena kita tidak memamerkan atau tidak hidup di dalam hedonisme atau di dalam foya-foya kita. Anak-anakku sekalian, sebagai kesimpulan, gereja yang terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia. Gereja perdana terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam suku bangsa, ras, dan bahasa. Dengan demikian, gereja adalah komunitas yang terbuka dan inklusif. Yang terpenting dari gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Orangnya. Aku, kamu, dia, mereka. Orangnya. Itu berarti sederhana atau mewah gedung gereja itu tidak penting. Yang penting ada orang-orang yang beribadah di situ. Ada orang percaya di situ. Orang-orang di gereja perdana hidup dengan berbagi kepada sesamanya.
gaya hidup ini masih dilakukan oleh banyak orang Kristen dan gereja yang berbagi lewat persembahannya, lewat bantuannya kepada orang miskin, para korban bencana alam, beasiswa pendidikan, bantuan kepada orang jompo, keberpihakan kepada korban-korban ketidakadilan dan lain-lain. Jadilah gereja yang bisa menjadi teladan bagi sesama kita, gereja yang adalah umat baru dalam perjanjian yang baru, gereja yang penuh kasih pada sesamanya karena Allah sudah memberikan kasih-Nya untuk kita. Haleluya. Biarlah pelajaran ini menjadi berkat bagi semuanya dan anak-anak akan tetap semangat di dalam belajar dan menjadi gereja, menjadi orang-orang yang diberi Tuhan untuk bisa mengasihi sama, memberkati sama. Selamat bertemu lagi nanti di dalam pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.